Latihan soal induksi magnetik. Dua buah kawat lurus panjang sejajar dan berjarak 12 cm satu sama lain. Setiap kawat dialiri arus masing-masing I1 1 ampere dan I2 2 ampere dengan arah yang sama. Tentukan letak titik yang kuat medan induksi magnetnya sama dengan 0. Dihitung dari kawat I1. Nah, bisa dilihat pada slide di sini ada kawat 1 dan kawat 2 terpisah sejauh 12 cm seperti yang diketahui pada soal. Kemudian dua kawat ini dialiri arus yang sama, yaitu ke atas I1 dan I2. I1 untuk kawat 1 dan I2 untuk kawat 2. Ada satu titik yang berada di antara kawat 1 dan kawat 2 yang memiliki kuat medan magnet induksinya sama dengan 0. Mengapa titiknya berada di antara dua kawat? Dikarenakan kedua kawat ini memiliki arah yang sama. Jadi kemungkinan titik yang memiliki medan magnet sama dengan 0 itu letaknya di antara dua kawat ini. Karena dihitung dari kawat I1, maka jarak antara titik ke kawat I1 kita misalkan X, kemudian jarak antara titik ke kawat 2 kita misalkan 12 min X. Di sini masing-masing kawat akan menghasilkan medan magnet induksi, di mana kawat 1 pada titiknya nanti titik tersebut mendapatkan medan magnet yang arahnya masuk ke dalam, sementara untuk kawat 2 nanti akan memberikan medan magnetik yang arah medan magnetnya keluar, sehingga nanti untuk menghitung besarnya medan magnet induksi kita bisa menuliskan B total sama dengan B1 tambah B2. Karena B1 arahnya masuk dan B2 arahnya keluar, maka kita anggap B1 nya positif, B2 nya negatif, sehingga nanti B totalnya sama dengan 0, B1 min B2, atau B1 sama dengan B2. Kemudian medan magnet kita tuliskan μ0I per 2πA, karena ini kawat lurus. Kemudian μ0 sama 2π nya kita eliminasi, tinggal I1 per A1 sama dengan I2 per A2. I1 masukkan 1 ampere, I2 2 ampere, A1X dan A2 12 min X. Kemudian kita kalikan silang untuk mendapatkan hasilnya. Ketemu X nya sama dengan 4 cm. Soal induksi magnetik nomor 2. Arus listrik 25 ampere mengalir dalam kawat melingkar yang terletak pada bidang horizontal dengan jari-jari 3 cm. Titik P terletak pada sumbu lingkaran pada jarak 4 cm dari pusatnya. Tentukan besar induksi magnetik di titik P. Nah, ini adalah kurang lebih gambarnya. Jadi ada titik P, kemudian titik P ini terletak di luar pusat lingkaran, berjarak 4 cm dari titik pusat lingkaran, dan jari-jari lingkarannya 3 cm. Untuk menentukan medan magnet di titik P ini, kita gunakan persamaan μ0I per 2A kalikan sin pangkat 3 theta. Kita pertama kali akan mencari besarnya sin theta. Sin theta sama dengan A per R. Kemudian kalau kita ambil bidangnya theta, kemudian X nya 4 cm, A nya 3 cm. Dari sini kita bisa tentukan R nya melalui Pitagoras, yaitu 5 cm. Sin theta nanti didapatkan 3 per 5. Kemudian kita masukkan ke persamaan awal. μ0 4pi kali 10⁴ min 7. Kemudian I nya arusnya 25. A nya jari-jari 3 cm, kita ubah ke dalam meter 0,03. Kemudian 0,6 didapatkan dari sin theta. Nanti didapatkan nilai hasilnya adalah 3,6pi kali 10⁴ min 5 Tesla. Kemudian soal latihan nomor 3 tentang induksi magnetik. Sebuah toroid dengan jari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 10 ampere. Jika kuat medan magnet yang timbul di sumbu toroid sebesar 1,8 kali 10⁴ min 4, tentukan banyak lilitan pada toroid tersebut. Nah, ini adalah gambar toroid. Kemudian besarnya medan magnetik di pusat toroid yaitu μ0IN per 2πA. Kemudian kalau kita mencari N, berarti tinggal kita memindahruaskan aja 2πA kalikan B per μ0I. Kemudian 2π hanya kan 0,2 didapatkan dari 20 cm diubah ke dalam meter. Kemudian kuat medannya adalah 1,8 kali 10⁴ min 4. μ0 4pi kali 10⁻⁷ min 7 dan arusnya 10. Nanti didapatkan N nya sama dengan 18. Latihan soal selanjutnya.
Garis gaya magnet dengan kerapatan 10 Weber per meter pangkat 2 menembus bidang seluas 25 cm pangkat 2. Tentukan flux magnet jika arah garis gaya terhadap normal membentuk 60 derajat. Kita disuruh menentukan besarnya flux. Flux sama dengan BA cos theta. B-nya 10, kemudian A-nya 25 cm pangkat 2, kita ubah menjadi meter pangkat 2, sehingga diperoleh 25 kali 10 pangkat min 4. Kemudian sudutnya 60, maka disitu kita tuliskan cos 60. Kemudian 10 pangkat min 4 ini jadi 10 pangkat min 3 dikarenakan dikalikan 10. Kemudian nanti didapatkan hasilnya 25 kalikan setengah 12,5. Jadi 12,5 kali 10 pangkat min 3. Soal berikutnya tentang GGL induksi. Dua buah partikel bermuatan bergerak dengan kecepatan sama memotong tegak lurus medan magnet. Masa partikel pertama berbanding masa partikel kedua adalah 4:1, dan muatan partikel pertama berbanding muatan kedua 2:1. Tentukan perbandingan jari-jari lintasan partikel pertama dan kedua. Nah, ini adalah gambar visualisasi dari partikel yang bergerak dalam medan magnetik membentuk lintasan lingkaran. Untuk menentukan besarnya jari-jari, maka kita gunakan persamaan R sama dengan M kalikan V dibagi QB. Kemudian kita bandingkan antara partikel 1 dan partikel 2. MV per QB dibanding MV per QB. Kemudian di sini kan kita tahu nilai dari V-nya sama dan B-nya sama, sehingga kita peroleh persamaannya M per Q sama dengan atau dibandingkan dengan M per Q. Yang sebelah ruas kiri untuk partikel pertama, sebelah kanan partikel kedua. M-nya perbandingannya 4:1 dan muatannya perbandingannya 2:1. Nanti kita sederhanakan jadinya 2:1. Soal berikutnya, flux magnet dalam kumparan 10 lilitan berubah terhadap waktu menurut persamaan 2T kuadrat plus 2T plus 5 dalam satuan internasional. Kemudian tentukan GGL induksi pada kumparan pada saat T-nya setengah sekon. Nah, di sini GGL induksinya kita tuliskan min N diferensial flux per dt. Kemudian untuk persamaan fluxnya kita masukkan 2T pangkat 2 ditambah 2T ditambah 5. Nah, kalau kita turunkan nanti ketemunya 4T plus 2. Kemudian jumlah lilitannya 10 dan kita memasukkan T-nya 0,5. Berarti 4 kali 0,52, 2 tambah 2, 4, 4 kali min 10 hasilnya minus 40 volt. Kemudian soal selanjutnya tentang transformator. Sebuah transformator memiliki perbandingan lilitan primer dan sekunder 2:1. Bagian sekunder transformator dihubungkan dengan lampu 8 watt 50 volt. Itu artinya daya sekundernya adalah 8 watt dan tegangan sekundernya 50 volt yang disusun secara paralel. Jika efisiensi transformator 80% dan lampu-lampu menyala normal, tentukan kuat arus primernya. Di sini untuk menentukan efisiensi kita bisa pakai persamaan V sekunder, I sekunder per V primer, I primer kali 100%. Dalam soal sudah diketahui P sekundernya, berarti kita tuliskan aja daya sekundernya. Kemudian yang bawah tegangan primer dikalikan arus primer. Nah, kita sebenarnya disuruh mencari arus primer. Maka dari itu kita terlebih dahulu menghitung atau menentukan besarnya tegangan primer dulu. Tegangan primer kita bisa cari dengan menggunakan kesebandingan pada transformator ideal. Jadi VP per VS sama dengan NP per NS. Di dalam soal diketahui perbandingan lilitan primer dan sekundernya 2:1, sehingga VP per 50 sama dengan 2/1. Kalikan silang berarti nanti VP-nya ketemu 100. Dari sini kalau kita masukkan ke dalam persamaan awal, nanti 0,8 itu didapatkan dari 80% dibagi 100%. Kemudian PS-nya atau daya sekundernya adalah 8 watt, kemudian VP-nya 100. Dan dari sini kita bisa dapatkan arus primernya adalah 0,1 ampere. Soal berikutnya tentang rangkaian RLC. Suatu rangkaian RLC seri dengan nilai hambatan murni R-nya 0,3 kilo ohm, induktor L sama dengan 1,6 Henry, dan kapasitansi sebuah kapasitor adalah 5 mikrofarad. Dihubungkan ke sumber arus bolak-balik dengan frekuensi sudut 500 radian per sekon. Tentukan besar impedansi rangkaian. Nah, di sini kita tuliskan dulu nilai R. R-nya 300 ohm, jadi 0,3 kilo ohm kita ubah jadi ohm. Kemudian untuk SL kita cari, SL sama dengan omega kali L, omeganya 500, sementara L-nya 1,6, berarti SL-nya 800 ohm.
XC itu adalah 1 per omega C. Jadi omeganya 500, C-nya dalam soal 5 mikrofarad. Kita jadikan farad jadinya 5 kali 10 pangkat min 6. Dari sini nanti 10 pangkat min 6-nya naik, kemudian 500 kali 5, 2500. Jadi 1 juta dibagi 2500 hasilnya 400. Z impedansi yang kita cari adalah Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Kemudian nanti hasilnya baru diakar. Dari sini nanti didapatkan Z-nya sama dengan 500 ohm.